Sebentar ya Ibu, di kos masih ada yang menutup pintu. Ya. Kak, sebentar ya Ibu, soalnya ada yang mau masukin motor, bentar ya Bu. Baik Ibu, sudah bisa kita mulai wawancaranya Bu. Oke, udah selesai. Udah Bu, udah. Oke. Eka mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Terima kasih banyak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara saya pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Prida, mahasiswi Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan IPA. Jadi wawancara saya yang lakukan hari ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan, yaitu mewawancarai salah satu guru mata pelajaran yang sudah berstatus PNS atau P3K. Izin Bu, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya mohon izin untuk menanyakan beberapa informasi terkait identitas sebagai data awal wawancara kita, Ibu. Boleh saya tahu nama lengkap Ibu terlebih dahulu, Bu? Nama lengkapnya Ilimaryumi, SPTDR. Siapa Ibu? Iliumarimi, saya ketikkan aja ya. Ili. Oke, boleh, boleh, Bu. Udah. Oke, Bu. Biasa dipanggil Ibu siapa, Bu? Kalau di sekolah, Bu? Kalau untuk di sekolah dipanggil Ibu Yumi. Oh, Ibu Yumi. Oke, Bu. Selanjutnya Ibu, berarti di sini Eka bersama Ibu Yumi. Selanjutnya Ibu ngajar sekolah saat ini SMP atau SMA, Bu? SMP. SMP-nya di mana Ibu kalau boleh tahu? SMP 20 Padang. SMP 20 Kota Padang ya, Bu. Mm-mm. Untuk pendataan tugas nih, Bu. Saat ini Ibu berstatus sebagai PNS atau P3K, Bu? P3K. Oke.
Lalu Ibu udah berapa lama kalau boleh tahu Bu mengajar sebagai guru mata pelajaran Bu? Sebelumnya Ibu guru mata pelajaran apa Bu? Informatika. Informatika. Kalau di SMP itu informatika bilang Ibu atau teknologi informatika? TIK gitu Bu? Informatika. Oh informatika kalau di SMP berarti ya Bu? Mhm. Udah berapa lama ngajar Bu? Dulunya dulunya itu namanya teknologi informasi, tetapi udah Heeh. diperbarui menjadi informatika. Oh baik, oke Bu. Udah berapa lama ngajar Bu? Udah mau 2 tahun. Oh, 2 tahun. Berarti di sini Eka bersama Ibu Yumi dari SMP 20 Kota Padang, guru mata pelajaran informatika, sudah lama mengajar selama 2 tahun ya, Ibu? Mhm. Oke, Ibu, terima kasih banyak untuk informasinya, itu sangat membantu untuk dokumentasi wawancara Eka. Eee, kita langsung aja, Bu, ke pertanyaan yang pertama boleh, Bu? Silakan disebutkan dulu pertanyaannya, nanti langsung Ibu jawab ya. Oke, Bu, ya untuk satu pertanyaan langsung Ibu jawab begitu kan, Bu? Oh, boleh boleh. Boleh. Oke, yang pertama, gimana Ibu menyesuaikan pembelajaran informatika ini dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan siswa kelas 7 sampai kelas 9, Ibu? Mmm, untuk pertanyaan ini mungkin bisa saya jawab, mungkin saya menyelesaikan pembelajaran TIK ini dengan memahami tahap perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Saya juga menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan usia dan kemampuan mereka seperti menggunakan contoh yang relevan dan memfasilitasi diskusi kelompok terhadap siswa tersebut. Berarti, sesuai anaknya gitu ya, Bu? Kalau kelas 7 tuh baru Iya, mengenal, jadi sesuai kemampuan anaknya bertahap begitu ya, Bu? iya, mhm, Oke, benar. terima kasih, Bu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, tugas perkembangan apa yang paling terlihat pada siswa SMP ini, Bu, di pembelajaran informatika? Dan gimana sih Ibu mengakomodasinya saat merancang aktivitas belajarnya, Bu? Nah, untuk tugas perkembangan yang paling terlihat adalah kemampuan berpikir kritis dan dalam pemecahan masalahnya. Saya juga mengakomodasinya dengan merancang aktivitas belajar yang menantang mereka untuk berpikir kritis dan mencari solusi yang akan mereka lakukan pada aktivitas pembelajaran. Kalau boleh tahu menantangnya gimana tuh, Bu? Informatikanya Eee, sih kalau di SMP, 20 langsung ke labornya, Bu, apa gimana, Bu? Tergantung, misalnya kalau misalnya minggu ini teori, minggu depannya langsung praktek. Nah, Oh, untuk tugas kelompok yang menantang tuh biasanya dalam pembuatan, kreativitas, siswa dalam mendesain atau membuat proyek yang akan mereka buat, yang akan dilakukan di labor gitu. berarti ini selang-seling gitu ya, Bu? Hari ini teori, minggu depan nanti ke labor gitu ya, Bu? Ada juga 3 minggu lagi, tergantung materinya apa. Tergantung materinya. Berarti Ibu pakai sistem, Ibu dulu yang menjelaskan teori, nanti kita sama-sama belajar di labor mempraktekannya, begitu ya, Bu? Nah, saya juga tidak banyak menjelaskan, tetapi di sana nanti ada kayak contoh dalam kehidupan sehari-hari, dari contoh kehidupan sehari-hari itu mereka bisa me apa namanya tuh, memperluas, pemikiran kritis mereka, atau bisa mereka merangkai kata-kata dulu segala macam dan merancangnya bagaimana, baru nanti dijelaskan dan baru penerapannya bagaimana. Berarti berarti Ibu juga menggunakan sistem student center di mana guru sebagai fasilitator ya, Bu, dalam Iya, pembelajaran mhm, informatika ini? mhm. Oke, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Bagaimana Ibu mengenali variasi kecerdasan siswa? Seperti yang kita tahu, kecerdasan siswa itu ada logis, visual, kinestetik, dan gimana sih Ibu memanfaatkannya dalam pembelajaran TIK ini, Bu? Untuk itu sebelum kita masuk ke kelas, mungkin kita harus mengenali bagaimana karakteristik siswa yang ada di kelas tersebut. Saya mengenali variasi kecerdasan siswa melalui observasi dan asesmen awal. Nah, untuk itu saya memanfaatkan kecerdasan mereka, dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, seperti menggunakan gambar untuk siswa yang visual atau menggunakan simulasi
simulasi untuk, siswa yang kinestetik atau menggunakan audio untuk anak yang audiovisual gitu. Asesmen di awal, observasi di awal tuh biasa berbentuk apa, Bu? Kuis atau bagaimana, Bu? Biasanya angket. Biasanya itu, angket. Siswa itu lebih ke mana masuknya belajar, nyamannya belajarnya bagaimana gitu. Oh, oke oke, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ibu pernah nggak menemukan siswa yang memiliki bakat khusus di bidang teknologi? Dan gimana sih Ibu memfasilitasi bakat itu? Sering ini terjadi ya. Nah, saya pernah juga menemukan siswa yang memiliki bakat khusus di bidang teknologi dan saya juga memfasilitasi bakat tersebut dengan memberikan kesempatan mereka untuk mengembangkan, proyek yang sesuai dengan minat mereka dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu. Biasanya kalau Ibu lihat bakat, informatika ini kan lebih ke digital gitu ya, Bu. Apa yang Iya, biasanya, dominan gitu, yang muncul di anak itu apa tuh, Bu, bakatnya, Bu? dalam dalam pembuatan media pembelajaran seperti kayak, dari Canva nanti diambilnya bisa dibuat dari bentuk presentasi, poster, dan segala macam. Nanti kalau misalnya dari blog, nanti bisa dia membuat website seperti WordPress atau Blogger gitu. Berarti sudah terlihat anak-anaknya gitu ya, Bu? Halo Kak? Kak? Tetapi ada juga mereka tuh paham gitu. Oke. Oke, Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Aman kah? Aman aman, Bu. Jaringannya putus-putus di HP bisa, di WA nggak bisa nih, Bu? Oke oke, udah bisa, Bu. Di Oke, sini kita Wi-Fi cuma enggak, ini nge lagi, bentar, Bu. coba matikan dulu kameranya. Oke, sudah, Bu. Udah. Ganti ganti hotspot aja, Bu. Bentar, Bu. Hmm.
Oke, Bu. Nah, kita lanjut ya, Bu, ini semoga bisa ini saya ganti hotspot lagi, Bu. Oke. Oke, Bu. Selanjutnya Ibu, apa strategi Ibu untuk mendorong kreativitas siswa dalam proyek atau tugas informatika ini, Bu? Mmm, untuk strategi yang saya gunakan untuk mendorong kreativitas siswa ini dengan memberikan kesempatan mereka untuk memilih topik yang sesuai dengan minat mereka atau kemampuan mereka, dan memberikan kebebasan untuk mengembangkan ide kreatif mereka, gitu. Oke, berarti tidak ada pembatasan gitu ya, Bu, mengenai judul, kreativitas atau proyek yang bakalan mereka buat gitu, Bu? Biasanya misalnya judulnya akan ditetapkan atau topiknya akan ditetapkan, tetapi, buatlah sekreatif mungkin Itu balik lagi ke biasanya. mereka sendiri gitu nanti ya, Bu? Dikasih kebebasan ke Iya, mereka sendiri? Oke, Bu. biasanya itu tugas kelompok yang saya berikan biasanya, seperti itu. Oke, Bu. Kita lanjut, Bu. Selanjutnya gimana Ibu membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan pemrosesan informasi saat belajar materi informatika yang bersifat teknis nih, Bu? Untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan, saya mungkin membantu dalam pemrosesan informasi dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, seperti menggunakan diagram dan juga memberikan contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kalau pakai diagram tuh gimana maksudnya, Bu? Kalau pakai diagram itu contohnya misalnya penerapan apa ya, dampak informatika nih, dampak informatika ini apa saja ya yang dalam kehidupan sehari-harinya yang bisa berdampak bagi diri mereka yang positif dan negatifnya gitu. Oh, berarti dijelaskan secara diagram begitu ya, Bu? Mhm, Oke, bener. ya. Kita lanjut, Bu, pertanyaan selanjutnya. Bisa nggak Ibu kasih contoh penerapan prinsip behavioristik dalam mengelola kelas informatika ini, Bu? Kalau untuk pemberian prinsip penerapan bioversi, saya menggunakan prinsip dengan memberikan pujian, penghargaan kepada siswa yang berprestasi dan memberikan konsekuensinya yang sesuai kepada siswa yang tidak berpartisipasi atau berprestasi, mungkin melanggar, ketetapan yang awalnya sudah dibuat gitu. Oh, berarti sudah ada kesepakatan sebelum memulai pelajarannya, Ibu? Itu harus awal semester aja udah ada kesepakatan dan akan ditulis itu di buku catatan mereka masing-masing. Nah, bagi yang melanggar, maka konsekuensinya akan ditanggung di diri siswa mereka masing-masing gitu. Nah, Eka izin bertanya, Bu. Misal nih, Ibu memberi sanksi untuk anak-anak yang kalau nggak siap catatan nanti nyatatnya 10 kali dari ini ya. Contoh nih, Bu, begitu. Nah, apakah ada anak-anak yang bilang tidak setuju dan menyarankan untuk memberi hukuman yang lain? Gimana tanggapan Ibu? Apakah Ibu merubahnya atau tetap berpegang pada prinsip sanksi dari Ibu tadi, Bu? Nah, untuk kesepakatan belajar mereka itu adalah kesepakatan bersama. Yang pertama itu kita akan memberikan opsinya, tetapi kalau mereka tidak, mau atau tidak apa, merekalah yang akan membuat, tetapi dengan persetujuan kita, gitu. Berarti Ibu kasih kebebasan nih ke mereka. Maunya gimana kalau nggak Mhm, selesai tugas, begitu ya, Bu? iya. Tetapi kalau misalnya, masih menawar-menawar, nanti kitalah yang akan meluruskannya. Nah, kita bantu meluruskan lagi kalau sudah ricuh nih ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Bagaimana Ibu menerapkan teori belajar kognitif untuk membantu siswa memahami konsep informatika yang abstrak, kayak algoritma atau pemecahan masalah gitu? Untuk, penerapan belajar teori yang kognitif ini dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai juga. Nah, seperti menggunakan contoh yang relevan dan memfasilitasi diskusi kelompok. Nah, Ibu mau meluruskan dulu ya, saya mau meluruskan dulu untuk materi dari algoritma dan pemecahan masalah. Algoritma dalam pemecahan masalah ini bukan bentuk
dari algoritma yang kita kenal atau algoritma yang sesuai dengan matematika segala macam. Mhm. Tetapi di sini algoritma yang, sesuai itu atau menurut informatika itu adalah gambaran bagaimana cara langkah-langkah mereka untuk memahami pemrograman yang mana dan mereka pahami, begitu. Jadi Bukan algoritma pemikiran siswa gitu ya, Bu, bukan algoritma iya, yang di bayangan orang-orang umum nih menghitung-hitung begitu, Bu? iya. Iya, Bu. Bukan algoritma dalam pembuatan misalnya, program ini bagaimana cara Heeh, pembuatannya? Iya seperti itu, iya, tetapi bagaimana cara pemikiran mereka, bukan mhm. cara pembuatan algoritma yang kita pelajari Iya, pada bukan masa-masa kuliah kita ya. iya, Bu, iya, berbeda pastinya, Bu. Oke, Bu, Iya. nah kita lanjut selanjutnya, Bu. Nah, dalam pembelajaran informatika ini, gimana Ibu memastikan kebutuhan emosional dan rasa percaya diri siswa terpenuhi sesuai dari teori humanistik? Oh, mungkin saya memastikan kebutuhan emosional dan rasa percaya diri siswa itu, dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan dukungan yang sesuai dengan mereka dan, memberikan, apa namanya, kayak apresiasi kepada mereka untuk meningkatkan motivasi belajar mereka, gitu. Berarti Ibu bantu pakai motivasi juga dalam pembelajaran ini ya, Bu? Iya, kalau misalnya yang tidak ada motivasi nanti mereka akan mengantuk, inilah segala Iya, macam, gitu. benar, Bu. Mhm. Oke, Bu. Nah, biasanya motivasinya apa nih, Bu, untuk mereka yang, mau belajar? Apalagi ada nih siswa-siswa pastinya yang nggak tertarik dengan pelajaran informatika ini, Bu. Nah, untuk meningkatkan motivasi itu biasanya saya menggunakan game sederhana yang, kita pakai, yaitu seperti kayak, Quizizz, atau enggak Word Wolf, nah di sana kan bisa meningkatkan siswa, kan mereka banyak mau tahunya gitu, Mhm. bagaimananya. Dari sana mereka akan menangkap, "Oh ini, oh begitu." Ya seperti itu. Game-nya ini berbentuk digital, Bu? Iya. Berarti siswa memegang HP atau bagaimana, Bu? Oh tidak, penggunaan fokus dan juga Mmm, penggunaan kertas. Nanti kan di mhm. dalam Quizizz itu ada penggunaan Iya kertas yang kayak scan barcode gitu. iya, Bu. Itu sering saya gunakan. Oke, Bu. Lanjut kita ya, Bu, ke pertanyaan Mhm. selanjutnya. Gimana Ibu mengukur kesiapan belajar siswa sebelum memasuki materi baru dalam, informatika ini? Misalnya materi pengolahan data atau materi yang lain gitu, Bu. Gimana, kesiapannya gitu, Bu? Mengukur kesiapannya untuk masuk ke materi selanjutnya? Nah, untuk mengukurnya menggunakan kalau saya biasanya orang-orang akan menggunakan asesmen atau observasi atau Penilaian. menggunakan observasinya menggunakan angket begitu kan. Tetapi kalau untuk kesiapan belajar siswa itu kita akan mengenal karakter siswa tersebut dulu baru bisa kita merencanakan kesiapan belajar dan aktivitas yang akan kita pelajari untuk selanjutnya, begitu. Oh, berarti Ibu, tidak ada nih mengadakan kayak kuis gitu, Bu? Sebelum masuk ke materi baru kita kuis Bisa dulu juga. nih materi sebelumnya gitu? Sama dengan pertanyaan yang sebelumnya itu, Mhm. kita akan menggunakan game sederhana dulu baru untuk masuk kepada materi tersebut. Berarti kuisnya bukan kuis yang kaku banget itu ya, Bu? Nanti kayak ulangan tiba-tiba Iya, gitu? enggak, kalau kayak gitu banyak mereka yang komplain biasanya. Iya. Udah menerapkan ini nggak, Bu, pembelajaran mendalam sekolahnya, Bu? Sudah Lagi beralih atau sudah memang menerapkan, Bu? sudah menerapkan dan kami pun untuk pengelolaan kinerjanya memakai, dan penggunaan perangkatnya juga memakai, apa namanya, pembelajaran mendalam. Untuk perangkat pembelajarannya kami memakai pembelajaran mendalam pun. Oh, berarti sudah pakai ini prinsip joyful, mindful, meaningful? Iya, heeh. Begitu. Oke, kita lanjut, Bu, pertanyaan selanjutnya. Gimana Ibu mendorong siswa agar bisa menerapkan pengetahuan informatika ini ke mata pelajaran lain atau ke kehidupan sehari-harinya, Bu? Untuk itu mungkin sudah umum ya. Mmm, Nah, untuk penerapan itu mungkin contohnya kalau dari saya ini pembuatan poster. iya. Kalau misalnya pembuatan poster mungkin secara digital bisa kita kenalkan mereka dengan Photoshop atau segala macam, atau
yang paling mudah itu adalah Canva. Nah, Mhm. di Canva itu bisa mereka berpartisipasi. Mmm, Sedangkan untuk presentasi kelompok, mereka bisa menggunakan, Microsoft PowerPoint atau Prezi dan iya Canva juga bisa. iya. Nah, jadi mereka bisa, mengembangkan di sananya, gitu. Mmm. Jadi sangat ini berdampak gitu ya, Bu, untuk pelajaran lain, untuk kehidupan sehari-hari selanjutnya dia gimana Iya. gitu. Oke, Bu, lanjut. Gimana Ibu menyesuaikan pembelajaran informatika ini untuk mengakomodasi perbedaan individu siswa, kayak gaya belajarnya, kecepatan belajarnya, dan minatnya? Nah, di sana juga sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Ya, akomodasi. Untuk menyelesaikan pembelajarannya itu kita harus memahami dulu bagaimana gaya belajar mereka, kecepatan belajarnya, ininya bagaimana, apakah bisa untuk menerapkan pembelajarannya, atau bisakah, mereka dengan gaya belajar ini. Nah, untuk apanya, untuk kesiapan untuk akomodasinya itu mungkin penyesuaian LKPD. Di dalam LKPD itu terdapat nanti kesiapan gaya belajar, misalnya gaya belajarnya si A ini seperti ini ada di LKPD, dan gaya belajar ini seperti ini ada juga di LKPD. Jadi mereka saling kerjasama dalam LKPD tersebut. Biasanya LKPD-nya tuh lebih sering untuk, individu atau, per grup gini, Bu? Nah, kalau misalnya untuk mengakomodasikan siswa yang gaya belajar, kesiapan belajarnya, minat apanya itu dalam satu LKPD biasanya, dan itu biasanya dilakukan per kelompok. Mhm. Oke, Ibu, ini pertanyaan terakhir, Ibu. Mengenai berita yang sedang viral, Ibu, itu kasus di salah satu SMA di Banten, yang kasus kepala sekolahnya itu menampar siswa yang ketahuan merokok, dan gimana sih sudut pandang Ibu melihatnya dalam psikologi pendidikan? Tapi Ibu, sebelum itu, di sini Eka izin menyampaikan opini Eka dulu sebagai mahasiswa yang juga lagi belajar mengenai psikologi pendidikan. Sesuai yang kita tahu, kasusnya tuh ceritanya kan di SMA, tuh lagi gotong royong, terus ada kepala sekolahnya memergokin salah satu siswanya, yang bernama Lutfi itu lagi merokok. Lalu gurunya ini emosi, marah, dan menyebutkan kata-kata kasar, lalu melakukan tindakan fisik, begitu kan, Bu. Nah, kalau menurut Eka, kepala sekolah yang nampar siswa yang merokok itu memang menunjukkan pelanggaran siswa yang harus ditindak nih. Tapi cara sanksinya itu kurang tepat begitu, Bu, karena dari sisi manapun, pendidik yang melakukan kekerasan fisik seperti mencubit, memukul, ataupun bahkan sampai menampar itu bisa berdampak ke emosi dan psikologis dari siswa tersebut. Nah, biasanya itu bukan membuat mereka malah makin, "Oh, nggak boleh nih," malah mereka makin emosi gitu. Kenapa harus ngasih taunya sampai memukul gitu kan, Bu. Nah, menurut Eka kalau lebih tepat itu harus itu dilakukan pembinaan. Seperti kita, pembinaan dari konseling ke orang tuanya atau ke teman-teman terdekatnya, terus kita kasih sanksinya itu yang bersifat edukatif. Jadi disiplin itu tetap ada, tapi tetap menjaga hak dan kenyamanan siswa. Nah, kalau dari Ibu nih, yang sudah menjadi guru, gimana opini Ibu tentang kasus ini, Bu? Mungkin untuk kasus tersebut, untuk menampar mungkin ya, itu akan menjadi pelanggaran yang telah ditetapkan oleh hukum. Nah, dari dalam psikologinya kita itu harus, tahu dulu bagaimana anaknya, segala macamnya, atau bisa dibilang kita harus pendekatan dulu sama anaknya. Nah, untuk kepala sekolah yang itu sebenarnya iya salah, Mmm, tetapi, dari segi tindakan orang tuanya juga salah gitu. Nah, jadi untuk dari guru, biasanya itu akan dilakukan pendekatan dulu, terlebih dahulu. Nah, setelah tidak, efektif lagi, nanti dia akan, eee, di dari gurunya ke walasnya, dari walasnya juga tidak bisa langsung ke BK, dari BK baru ke Kepsek. Kalau tidak bisa lagi, langsung dari BK itu akan dipanggil orang tuanya, akan diadukan. Misalnya kalau tidak bisa lagi, nanti tindak lanjutnya sama, Kepsek, wakil Kepsek, dan orang tua segala macam bagaimana baiknya anak tersebut. Biasanya seperti itu. Tetapi, kalau kita lihat dari tindakan tersebut emang salah iya. karena, kepala sekolah itu langsung menampar siswa,
dan tidak melakukan tindakan dulu, gitu. Mungkin Mmm, itu dari segi ibu ya, eee iya, eee, kalau dari untuk kita menyikapi dari untuk orang tuanya yang langsung melapor itu bukan apa ya, yang bisa dibilang nggak, sesuai jalurnya gitu. mhm. Menurut Ibu nih, di dalam yang kita sekarang kan kurikulum kita ada kurikulum nasional kan Bu, bukan kurikulum merdeka lagi. Nah, di dalam Mhm, kita nih perangkat ajarnya ini namanya perangkat ajar sekarang ya Bu, bukan RPP, bukan modul ajar lagi ya Bu. iya. Nah, di situ kan ada nih, tapi Kan opsional. dari dulu emang perangkat ajar? Iya, tapi kalau di Nah, kurikulum 13 namanya RPP bukan Bu, tuh di kurikulum merdeka modul ajar jadinya. mhm. Ah, nah di dalam perangkat ajar yang di kurikulum kita yang sekarang nih Bu, itu ada dalam bentuk opsional itu ada namanya kemitraan belajar, kolaborasi antar berbagai pihak seperti pendidik, siswa, keluarga, dan komunitas. Nah menurut Ibu, apakah larangan penegasan dilarang merokok ini bisa kita terapkan pakai, kemitraan belajar ini Bu? Kesepakatan itu kesepakatan dari instansinya masing-masing. Sebelum pembelajaran atau sebelum sekolah dimulai, nanti itu akan, para orang tua itu akan dirapatkan. Kalau di sekolah kami seperti itu ya, akan dirapatkan bagaimana peraturan-peraturan dari sekolah tersebut, bagaimana tindakan-tindakan dari sekolah tersebut akan dijelaskan pada rapat orang tua siswa itu atau namanya paguyuban ya kalau di sekolah kami. Jadi orang tua itu akan berpartisipasi dalam kegiatan belajar mereka. Misalnya ada yang anak bermasalah segala macam, mereka akan tahu gitu. Jadi Saat untuk peningkatan perang iya Bu lanjut. Kalau misalnya untuk, perangkat pembelajaran kemitraan itu emang sudah ada sebenarnya sebelumnya, tetapi tidak dicantumkan saja. Nah, untuk perangkat pembelajaran itu dulunya emang namanya itu RPP. Di RPP itu namanya paling atas itu adalah perangkat ajar. Setelah itu masuk lagi kurikulum mereka namanya modul ajar. Pada modul ajar itu yang paling atas judulnya emang perangkat ajar, Iya, tetapi yang nyampe di kurikulum nasional ini lah namanya juga perangkat ajar. Jadi, iya, sebenarnya sama aja mhm, semuanya gitu, itu iya. aja. Ya, kalau misalnya kemitraan belajar nih, Bu, kira-kira bisa nggak, Bu, kita, terapkan nih contoh kita panggil orang yang, apa ya, kesehatan gitu, membahas tentang bahaya tentang rokok. Kira-kira itu bisa nggak, Bu, membuka pikiran anak SMP gitu, di Ibu kan SMP ya, untuk tidak melakukan hal tersebut. Biasanya anak-anak SMP nih udah dikasih tahu begitu, walaupun dikasih orang tuanya itu agak, gitu kan, Bu, agak bandel gitu, Bu. Bu, kira-kira Nah efektif nggak, Bu, gitu? nah untuk sosialisasinya itu ada setiap setiap berapa kali dalam semester itu, ada sosialisasi dari merokok itu apa, kalau enggak sosialisasi dari kesehatannya apa, sosialisasi, bagaimana cara, anak-anak itu penyebabnya nanti akan mengakibatkan apa, ada juga gitu. Tetapi dari emang anaknya sendiri gitu. Ya, anaknya Mhm. balik lagi ke orang tuanya gimana Iya, menanggapi gitu kan, Bu. Nah, menurut mhm, menurut Eka seharusnya untuk orang tua siswanya, Bu. Nah, kita kan, mmm. orang tua nih mengantarkan anaknya ke sekolah itu percaya sepenuhnya ke guru kan Oh sebagai iya, orang tua di sekolah gitu kan, Bu. Nah, iya. seharusnya, orang tua siswa yang melaporkan ini, itu tidak harus melaporkan, itu harusnya bisa dulu ditanyakan, "Kenapa anak saya ditampar?" Nah, bahkan mungkin kalau kita sebagai orang tua menanya nih, "Kenapa anak saya ditampar?" Ternyata dibilang merokok, itu kita udah pasti salah gitu kan, Bu. Ya, oh ternyata anak kita nih yang salah. Berarti kalau menurut Eka seharusnya orang tuanya itu tidak terlalu sampai membesar-besarkan masalah, Bu. Apalagi kita lihat ini sampai ada debatnya pro kontra gitu kan, Bu, tentang kepala sekolah ini yang sampai dinonaktifkan tapi sekarang sudah aktif kembali. Jadi menurut Ibu itu tindakannya tidak benar, tapi tindakan, orang tuanya juga tidak benar begitu ya, Bu? Iya, mhm. Mhm.
Oke, Bu. Jadi pertanyaan yang akhir tadi itu merupakan pertanyaan akhir dari wawancara wawancara saya pada malam hari ini, Bu. Terima kasih atas waktu dan jawaban-jawaban Ibu hari ini. Wawancaranya sangat membantu saya dalam memahami penerapan psikologi pendidikan ini, Bu. Semoga ilmu dan pengalaman yang Ibu bagikan pada malam hari ini bermanfaat untuk saya dan ke depannya. Sekali lagi terima kasih ya, Ibu. Maaf mengganggu waktunya malam-malam ya, Bu. Ya kemarin ya Kak, hubungi Iva, bingung kan nyari guru SMP, terus inget kakaknya Iva ada. Ya makasih banyak ya Ibu. Iya, Ya sama-sama ya, Kak. ya, Kakak tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.